Dari Udah record 27 belum? bulan. Kok nggak ada suaranya? Udah, Udah. udah dibuka. Ada ya? Ada ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 8 PKM Pendidikan Agama dari Universitas UBSI Cabang Margonda, Prodi Akuntansi dengan kelas 631A01. Di sini kami akan mempresentasikan tema kami yaitu Rukun Iman dan Rukun Islam, dan judul kami adalah Implementasi Penguatan Iman melalui Pengenalan Rukun Islam dan Rukun Iman. Next. Kedengeran nggak? Ngelek dulu. Eh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku Ketua Pelaksana Ragabanu Putranto dengan NIM 63250147. Lanjutnya. Tur. Oh iya, sebutin nama lu. Nama saya Guntur Murti Albani dengan NIM 63250255. Nama saya Miftahur Rahman dengan NIM 63250934. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Irawan dengan NIM 63250425. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Tibi dengan NIM 63250839. Lanjut. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Zaman saat ini teknologi sudah sangat berkembang di sekitar kita semua. Perubahan sosial pun juga terjadi dengan cukup cepat. Nah, karena hal ini, peserta didik menghadapi tantangan moral dan spiritual yang mungkin saja dapat melemahkan pemahaman keagamannya. Jadi, di sini kurangnya pengetahuan dasar tentang rukun Islam dan rukun iman sering membuat siswa kesulitan memahami tentang nilai-nilai ibadah dan keyakinan keagamaannya. Nah, di sini kami melakukan proses penguatan iman untuk membantu siswa memahami tujuan hidupnya dengan tujuan hidup kehidupan beragamanya dengan makna kepercayaan kepada Allah serta sikap yang sesuai dengan ajaran-ajaran rukun Islam dan rukun iman. Next. Lokasi kegiatan. Di sini kami bermitra dengan Majelis Taklim Ziyadatul Khair yang berlokasi di Jalan Jaha 1 nomor 19, RT 3 RW 10, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Keuntungan kami dengan lokasi mitra ini yaitu mitra ini memiliki lokasi yang cukup strategis di mana sekitar terdapat banyak anak-anak yang antusias dan bersemangat dalam menimba ilmu. Next. Kemudian ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan bisa meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dasar-dasar keyakinan dan ibadah Islam, ibadah dalam Islam, sehingga mereka memiliki pondasi keimanan yang kuat. Dan tujuan yang kedua adalah bisa menumbuhkannya sikap dan sebuah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Next. Alasan memilih judul ini. Karena judul ini sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini, yang dimana agama yang semakin luas dan pemahaman peserta didik yang harus dilatih sejak dini. Judul ini memberikan ruang untuk mengkaji bagaimana proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik pada saat ini. Next. Manfaat kegiatan. Peserta didik bisa menjadi lebih memahami makna ibadah
dan keyakinan yang mereka anut. Sehingga mereka tidak hanya menjalankan ajaran agama sebagai rutinitas biasanya, tetapi juga dengan kesadaran yang lebih mendalam lagi. Selain itu, siswa memiliki pegangan yang kuat untuk menghadapi berbagai pengaruh negatif dari pihak manapun, mau itu dari lingkungan maupun perkembangan zaman saat ini. Nah, di sini bagian analisa hasil kegiatan. Dari data yang kami dapatkan atau data yang ada di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik masih kurang pemahamannya tentang rukun Islam dan rukun iman. Grafik menunjukkan bahwa peserta sebelum dilakukannya PKM hanya 45% dari 8 siswa. Nah, setelah dilakukan PKM, grafik menunjukkan bahwa peserta mendapatkan nilai menjadi 90% untuk pemahaman rukun Islam. Nah, selain daripada itu, pemahaman rukun iman sebelum PKM adalah 40% dari 10 siswa. Setelah dilakukannya PKM, meningkat menjadi 88%. Selain daripada itu, keaktifan peserta dalam pembelajaran atau menjawab soal-soal yang telah diberikan meningkat dari 50% menjadi 87%. Nah, grafik tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan sikap keagamaan peserta. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Sebelum pelaksanaan kegiatan PKM, peserta didik memiliki pemahaman yang masih terbatas mengenai rukun Islam dan rukun iman. Hal ini terlihat dari pretest yang menunjukkan rendahnya nilai rata-rata peserta serta kurangnya keaktifan dalam menjawab pertanyaan dan berdiskusi terkait materi keagamaan. Pada sesi awal, kami melakukan tanya jawab mengenai pengertian rukun Islam dan rukun iman, di mana sebagian besar siswa mampu memberikan jawaban. Namun, ketika diskusi lanjutan ke tahap yang lebih mendalam terkait pemahaman rukun Islam dan rukun iman, terlihat bahwa mayoritas siswa belum dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Hanya sekitar 2 hingga 3 orang yang berani dan mampu menyampaikan jawabannya. Setelah pelaksanaan kegiatan PKM berupa penyuluhan dan pembelajaran pendidikan agama Islam, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai rukun Islam dan rukun iman. Hal ini ditunjukkan melalui hasil post-test yang lebih tinggi. Meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi, serta kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang disampaikan. Nah, setelah kami menyampaikan materi penyuluhan mengenai rukun Islam dan rukun iman, dilakukan kembali sesi tanya jawab. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dibandingkan sebelum materi disampaikan. Yang terlihat dari jawaban siswa yang lebih tepat dan meningkatnya partisipasi dalam menjawab pertanyaan. Next. Baik, setelah kita menyaksikan beberapa pemaparan dari awal sampai akhir, tiba kita ke kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi mitra dan peserta. Kegiatan PKM mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai rukun Islam dan rukun iman, yang ditunjukkan melalui peningkatan hasil pretest yang di slide sebelumnya dan post-test yang di slide sebelumnya juga, serta keaktifan peserta selama proses pembelajaran berlangsung.
Oke, sampai sekian saja presentasi singkat kami tentang kegiatan PKM kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, kami menerima kritik dan saran dari mana saja. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.